Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Oktavia, saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riovita MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi, di mana inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka nilai uang maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Eh, Inflasi ini juga eh, setiap komoditas mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di sebuah kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks yang terjadi se yang terjadi setiap bulan merupakan gabungan andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga. Dampak dari inflasi ini sendiri yaitu pendapatan menengah ke bawah justru terganggu. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadinya kenaikan harga barang, maka daya beli mereka akan turun. Dari penurunan daya beli tersebut, menurut Bank Indonesia akan menerima efek berkelanjutan hingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup yang menurun. Dalam jangka panjang hal ini menyebabkan masyarakat yang miskin akan bertambah miskin, sedangkan yang kaya akan bertambah kaya. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi itu sendiri adalah pendapatan yang tidak seimbang. Artinya, dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan, yaitu masyarakat menengah ke bawah, yang mana mereka sudah tidak mampu untuk membeli bahan pokok pangan karena tingginya inflasi. Dan ada faktor BBM dalam kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sekarang ini tidak sedikit mengaruh ketika BBM naik. Dampaknya pasti akan berpengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya adalah bahan kebutuhan pokok yang ikut melonjak naik dengan naiknya BBM bersubsidi. Adapun berdasarkan hasil pemantauan BPS pada September 2022 di Kota Palangkaraya, terjadi inflasi sebesar 1,05% atau terjadi peningkatan IHK dari 113,26 pada Agustus 2022 menjadi 114,45 pada September 2022. Kenaikan indeks harga tertinggi yakni pada kelompok transportasi yang masih dipengaruhi oleh naiknya harga BBM pada September 2022. Kenaikan transportasi tersebut memberi andil inflasi year on year sebesar 1,59%. Jadi barang yang diangkut melalui kendaraan yang masih menggunakan BBM bersubsidi juga berpengaruh seperti pengantaran beras ke beberapa daerah atau minyak goreng ke beberapa daerah itu menyebabkan barang itu sendiri tuh menjadi naik harganya 2 kali lipat. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga turut memberi sumbangan inflasi yang dipicu oleh naiknya harga bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, dan kontrak rumah. Contoh inflasi seperti misalnya naiknya minyak goreng dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang inflasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.